Nama saya Agus Sumarna. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang listrik statis, yaitu bagian muatan dan hukum Coulomb. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas perencanaan pembelajaran fisika. Oke, kita langsung aja ya ke materi yang dimana kita akan membahas tentang listrik statis. Pertama, yang harus kita bahas tentang listrik statis yaitu kita harus mengetahui tentang pemaknaan muatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang muatan listrik. Oke. Muatan listrik ya menurut teori modern bahwa dalam suatu atom itu terdiri dari inti atom, atau sering disebut juga dengan nukleus. Ya. Di dalam inti atom ini terdapat dua variabel. Yang pertama ada proton. Proton ini ya bermuatan positif, dia nilainya positif. Kemudian ada yang namanya neutron. Saya lambangkan dengan N. Ya, neutron ini dia netral. Ya, teman-teman, dia netral. Dia tidak bermuatan positif maupun negatif, tapi dia netral. Nah, di sekeliling inti atom terdapat kulit elektron atau kabut elektron, ya sering disebut dengan kulit elektron. Nah, di dalam kulit elektron ini terdapat yang namanya elektron. Elektron itu menyebar di kulit elektron. Nah, elektron ini dia bernilai negatif, ya, dia memiliki muatan negatif. Nah, kita lihat bahwa antara proton dan elektron itu memiliki nilai yang sama, tetapi berbeda muatan. Ya, kita ketahui bahwa proton itu memiliki nilai plus 1,6 kali 10 pangkat 19. Nah, sedangkan elektron itu minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 Coulomb, gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang atom, ya, atom itu dia bisa netral, kemudian dia bisa bermuatan positif, kemudian dia juga bisa bermuatan negatif. Kenapa dia bisa netral? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ada saya gambarkan proton sama di sini ada proton sama elektron. Nah, ketika atom ini bernilai positif, dia itu netral, maksudnya netral ya. Dia itu jumlah proton dan elektron yang ada dalam suatu atom itu sama. Ya, ingat, ketika atom ini netral, maka jumlah proton sama dengan jumlah elektron ini akan sama di dalam suatu atom. Nah, kemudian ketika nih saya mempunyai dua muatan, satu atom, kemudian di sini ada satu elektron dan satu proton. Nah, ketika elektron ini saya keluarkan ya, saya hilangkan. Ingat ya teman-teman bahwa elektron ini dia bisa bergerak kemana saja, dia bisa keluar, kemudian dia juga bisa masuk elektron. Sedangkan proton ini dia tidak bisa bergerak kemana-mana, dia hanya terpaku di dalam inti atom, tidak bisa bergerak. Nah, ketika elektron ini keluar, ya ingat, ketika elektron ini keluar, maka dalam atom ini jumlah proton itu lebih banyak, ada satu, sedangkan elektronnya tidak ada. Maka di sini atom ini akan bermuatan positif atau ion positif ya, karena jumlah proton lebih besar daripada elektron. Kemudian ketika atom ini bernilai negatif atau ion menjadi ion negatif, ya di sini ada satu elektron, satu proton. Ya, saya tambah elektron di sini. Saya tambah elektron menjadi 2, maka atom ini akan memiliki elektron yang lebih besar daripada jumlah proton, sehingga atom ini akan bermuatan negatif. Oke teman-teman, ya kita lanjut bahwa tadi saya sudah menjelaskan atom itu bisa menjadi ion positif, kemudian bisa menjadi ion negatif, ataupun bisa menjadi ion yang netral. Nah, kalau kita membahas tentang muatan,
kita itu harus mengetahui interaksi antar muatan atau interaksi antar dua muatan yang berdekatan contohnya gitu ya. Kita ketahui bahwa interaksi muatan itu kalau sejenis, ingat ya, kalau sejenis contohnya muatan positif dengan muatan positif, maka interaksinya itu akan tolak menolak. Ingat, kalau positif dengan positif itu satu jenis, dia itu akan tolak menolak. Sama dengan ketika muatan negatif dengan muatan negatif ini didekatkan, dia juga akan mengalami interaksi. Muatan yang ini satu itu akan mengalami interaksi akibat muatan yang dua. Ini akan tolak menolak. Ya, sejenis itu akan tolak menolak. Ya, sedangkan yang berlawanan jenis contohnya positif dengan negatif, maka interaksinya akan tarik menarik. Ya, ini positif akan tertarik oleh muatan negatif. Kemudian negatif akan tertarik oleh positif, sehingga interaksinya akan tarik menarik. Oke, ya, itulah adalah interaksi muatan. Jadi teman-teman harus memahami interaksi muatan. Nah, karena nanti ini akan berguna buat menyelesaikan permasalahan tentang gaya kolom. Nah, kenapa muatan ini bisa tolak menolak? Ya, bisa tolak menolak, yang sejenis bisa tolak menolak, kemudian yang berlawan jenis bisa tarik menarik. Ini diakibatkan oleh gaya kolom. Nah, gaya kolom nanti saya akan bahas selanjutnya ya. Teman, kita lanjut ya. Tadi kita udah membahas tentang muatan, maka kita selanjutnya akan membahas tentang gaya kolom. Nah, tadi saya udah membahas tentang kenapa dua muatan ketika didekatkan itu selalu mengalami interaksi. Kalau yang sejenis dia akan tolak menolak, kemudian yang berlawanan jenis dia akan tarik menarik. Nah, interaksi itu diakibatkan oleh gaya. Gaya itu disebut dengan gaya kolom. Baik, di sini kita akan bahas tentang gaya kolom. Ya, gaya kolom. Gaya kolom ini jelas ya, kalau dia gaya maka satuannya adalah Newton. Ingat teman-teman bahwa gaya kolom adalah satuan vektor ya. Jadi dia itu, kalau teman-teman belum mengerti tentang vektor, maka teman-teman harus mempelajari dulu tentang materi tentang vektor ya. Oke, gaya kolom ini tadi saya sudah menjelaskan. Saya mempunyai dua muatan di sini, yaitu muatan positif dengan muatan positif. Maka muatan ini saya anggap sebagai Q1, kemudian yang ini saya anggap sebagai Q2. Mereka memiliki jarak yang saya sebut dengan jaraknya R12 ya. Q1 antara Q2 memiliki jarak R12. Oke ya teman-teman. Kemudian muatan ini akan mengalami interaksi ya. Muatan satu akan mengalami interaksi yang tolak menolak, yang akan mengalami interaksi ke sini ya, menolak terhadap muatan yang kedua, sehingga saya sebut ini sebagai F1 yang diakibatkan oleh keberadaan kedua, atau saya tulis sebagai F12 ya. Kemudian muatan 2 juga akan mengalami gaya ke sini ya, akan mengalami gaya yang menolak terhadap Q1. Saya sebut sebagai F2 akibat keberadaan muatan 1 atau F21 ya. Ingat ya, ini keterangannya F12 itu sama dengan gaya pada Q1 akibat Q2. Kemudian yang F21 ini adalah gaya pada Q2 akibat Q1 ya. Kemudian yang saya tanyakan, berapa sih besar F12 maupun F21 ya. Maka ini disebut dengan gaya kolom ya. Besarnya itu bisa kita tentukan dengan persamaan ini ya, persamaan. Ini bahwa F12 itu sama dengan F21. Ini persamaannya adalah K ya, K dikali Q1 kalau F12 ya, gayanya itu K dikali Q1 dikali muatan 2 Q2 dan dibagi jarak R21 dikuadratkan, jaraknya dikuadratkan ya.
Kemudian di sini ada K. Ini persamaan untuk menyelesaikan gaya kolom ya, yang dua muatan didekatkan ya. Kalau saya suka menyebutkan persamaan ini dengan mudah aja, yaitu kaki itu lorem Kalau disebut dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R12 dikuadratkan ya, untuk mencari gaya kolom tadi. Kemudian di sini ada K. K ini adalah konstanta. K ini adalah ketetapan kolom. Yang besarnya itu 1/4 pi kali epsilon 0 ya. Epsilon 0 itu sama dengan yang biasanya besarnya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Satuannya itu kalau di sini adalah, karena di sini gaya, maka satuannya Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Oke ya. Ini ingat teman-teman, K ini bisa digunakan ketika berada di medium udara, atau muatan ini berada, mediumnya adalah udara atau berada di hampa udara ya. Berbeda dengan ketika muatan ini berada di medium yang lain gitu. Contohnya ada di medium air, kemudian ketika ada yang menghalangi gitu, di sini ada mediumnya yang lain di sini, maka ketetapan ini akan berbeda. Ingat ya teman-teman, ini adalah konsep. Maka KM ini ketika muatan ini berada di medium lain selain udara, maka rumusnya itu K itu sama dengan 1/4 pi kali epsilon 0 dikali epsilon R, atau permitivitas relatif suatu bahan tersebut atau suatu medium tersebut ya. Ini di medium lain ya, muatan di medium lain. Muatan di medium lain ini adalah rumus K-nya. Biasanya kalau di soal itu disebutkan permitivitas relatifnya ya. Ingat ya, ini di muatan di medium lain. Nah, kenapa di sini ini kalau di medium udara ya, udara itu R-nya itu sama dengan 1 ya. Ini untuk udara. Ini untuk udara. Nah, R udara itu sama dengan 1, sehingga di sini tidak dianggap. Kalau medium lain ya, contohnya di air ataupun di yang lain, di medium lain disebutkan di soal, maka cara mencarikannya itu dikali 1/4 pi epsilon 0 dikali epsilon R, atau permitivitas relatif bahan tersebut, medium tersebut. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soalnya. Contoh soal tentang gaya kolom. Nah, di sini saya mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif yang didekatkan, yang berjarak sejauh 3 meter. Nah, antara muatan positif dan negatif ini akan mengalami interaksi ya. Positif dengan negatif, maka positif akan tertarik di sini. Ini gayanya tertarik, saya anggap sebagai F12 ya, akibat F1 akibat keberadaan muatan dulu. Dan muatan yang Q2 juga akan tertarik oleh muatan yang positif, maka interaksinya akan ke sini. Maka ini disebut sebagai F21 ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Simpel saja, yaitu dengan cara persamaan yang tadi, persamaan gaya kolom. Ya, yaitu pertanyaannya adalah tentukan muatan gaya yang berada di Q1. Itu saja ya pertanyaannya, ditanya tentukan F12. Maka cara menyelesaikannya simpel saja, yaitu dengan persamaan yang tadi, yaitu F12 K Q1 dikali Q2 dibagi R dikuadratkan, R12 dikuadratkan. Tinggal masukkan saja. K-nya kita tadi ketahui, karena di sini tidak diketahui mediumnya, yaitu adalah mediumnya berarti mediumnya udara, maka langsung masukkan aja 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan muatannya 8
Ingat ya teman-teman bahwa gaya kolom ini adalah suatu satuan vektor atau dia adalah berupa vektor, maka tanda positif dan negatif di sini ada min 2. Tanda positif dan negatif itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Dia hanya menentukan arahnya saja, arah gayanya saja. Maka kita langsung aja tulis 8. Di sini karena di sini mikrokolom, maka kita ubah menjadi kolom ya. Jadi kali 10 pangkat min 6. Kemudian dikali ini tadi negatif 2, di sini negatif 2 karena ini adalah satuannya vektor, maka kita masukkan saja 2. Maka 2 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R-nya adalah 3 meter, 3 dikuadratkan. 9 kali 8 72 dikali 2 maka 144. Oke, 9 ditambah min 6 maka 10 pangkat kali 10 pangkat 3 dibagi 3 dikuadratkan maka 9. Maka kita bisa ketahui bahwa gayanya adalah 144 bagi 9 maka 48 kali 10 pangkat min 3. Satuannya Newton M ya. Ini contoh soal 2 muatan. Kita sudah membahas tentang contoh soal 2 muatan ya. Kemudian bagaimana kalau ada lebih dari 2 muatan, contohnya 3 muatan, 4 muatan, kita bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita akan membahasnya ya. Oke, nih saya sudah mempunyai 3 muatan di sini. Di sini ada muatan Q1 dia positif, kemudian ada Q2 dia bernilai negatif, kemudian Q3 bernilai positif. Di sini langkah awal yang harus teman-teman kerjakan yaitu menginteraksikan antara muatan-muatan ini. Ya, contohnya Q1 ini akan mengalami interaksi terhadap Q3 dan Q2. Ya, kita mulai ya. Yang pertama Q1 terhadap Q2 dia akan mengalami interaksi karena ini berbeda posisi, berbeda muatan, maka dia akan tertarik Q1, 1, 2. Kemudian Q1 terhadap Q3, maka karena dia sejenis maka akan gayanya akan tolak menolak. Kita sebut sebagai F13. Sama halnya dengan muatan Q2 dan muatan Q3 juga. Tentukan kayak cara tadi menentukan yang Q1 terhadap Q2 kemudian Q1 terhadap Q3. Sama ya. Kemudian selanjutnya yang saya tanyakan, yang ditanyakan cukup satu yaitu tentukan gaya pada Q1. Tentukan gaya pada Q1 nih terhadap Q2 dan Q3. Caranya bagaimana? Langkah awal yaitu tentukan terlebih dahulu gaya F12 atau gaya terhadap Q2 dan gaya terhadap F13 atau gaya 1 akibat keberadaan Q3. Cara menentukannya yaitu dengan rumus yang tadi. Kita cari F12. F12 itu sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi F12 dikuadratkan. Kemudian setelah itu kita cari teman-teman ya, tinggal masukkan saja nilainya. Kemudian F13 kita cari dengan menggunakan yang sama, K sama dengan Q1 dikali Q3 dibagi F13 dikuadratkan. Kita tinggal dicari. Setelah nanti teman-teman mengetahui nilai F12 sama F13, maka teman-teman bisa menggunakan rumus resultan vektor karena ini adalah gaya kolom adalah vektor ya. Dengan cara kita sebut F1 itu sama dengan F resultan ya, FR dengan menggunakan rumus akar dari F12 kita sudah menentukan tadi F12 dikuadratkan ditambah F13 dikuadratkan ditambah 2 dikali F12 dikali F13. Ingat ya bahwa di sini antara gaya F13 dan F13 itu
mendapatkan suatu sudut atau terdapat suatu sudut, yaitu di sini ya, dia akan memiliki sudut kita sebut sebagai theta ya, sudut theta. Ingat, dia akan mengalami berada sudut terdapat sudut antara F13 dan F12. Maka cara menyelesaikannya yaitu dengan kita ketahui bahwa resultan adalah cos theta ya. Maka cara mencari F1 atau F resultan yaitu menggunakan rumus yang ini. Oke ya, mungkin teman-teman bisa masukkan saja nilainya nanti ketika teman-teman mendapatkan permasalahan seperti ini, contoh soal yang seperti ini. Mungkin sekian pembahasan tentang muatan, pembahasan tentang listrik statis, yaitu tentang muatan dan gaya kolom. Ketika saya Agus Sumarna, mohon maaf ketika materi yang saya sampaikan ada yang salah, kemudian perkataan saya ada yang salah. Saya juga masih belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.